Selamat siang, Namo Amitofo, Namo Sakyamuni Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, Suneng Siu, dan ditemani oleh Doraemon. Iya. Seperti biasa, kita hari ini akan sharing-sharing lagi tentang inspirasi dan vibrasi kebaikan. Karena hanya kebaikanlah yang akan menjadi modal kita ke depan untuk selalu merekatkan antara hati dengan sesama manusia. Tanpa ada hati yang saling berjalin satu sama lainnya, berjalin rasa, dan sama-sama menyambung perasaan antar sesama umat manusia, maka yakinlah kita tidak akan memperoleh kebahagiaan yang utuh dan sempurna. Karena kebahagiaan itu baru bisa di-sharing atau dibagikan. Makanya ada istilah cinta kasih. Cinta itu harus dikasih dan diberikan. Maka kita baru akan memperoleh berkah. Ketika kita sudah memberikan cinta kita pada orang lain, maka cinta kasih, cinta yang dikasih akan menjadi kasih sayang. Dan kasih sayang itu adalah milik semuanya. Dan kasih sayang akan membuat kita selalu hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Ya, tema hari ini adalah khusus, maaf ya, yang pertama kali nanti akan tampil adalah seorang anak muda yang sangat berprestasi dan dia punya semangat untuk menjalani dan mengeksplor kehidupan. Tema kali ini saya akan angkat ekosistem dari laut, yaitu suatu samudra atau ocean atau yang disebut dengan dasar laut atau laut kebahagiaan. Karena kalau kita berbicara tentang daratan, semua saat ini kita semua sudah sering jalan-jalan. Mau kemanapun, tempat apapun yang indah-indah, kita sudah pergi dan kita sudah melihat bahwa daratan itu hanya tanah yang di atasnya berisikan daripada pohon-pohon, di atas tanaman, di atasnya ada manusia, binatang, dan yang paling luar biasa adalah gedung-gedung tinggi yang menjulang ke angkasa. Yang sekarang ini banyak kita lihat. Akibatnya oksigen pun berkurang, tanaman pun berkurang, tetapi ada satu yang masih utuh dan masih alami, tidak terjangkau oleh manusia dan sangat dalam untuk diselami, yaitu dasar laut. Iya, daratan sudah penuh, tapi tenang, lautan masih ada. Siapa yang mau hidup di dalam laut selain ikan? Nah, kita hari ini akan mencoba mengajak seorang yang penuh semangat. Saya kenal beliau dari masih kecil. Semangat dan cita-citanya itu jelas, dia punya goal setting, punya tujuan hidupnya bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi dia sudah mempunyai satu kesempatan untuk bisa eksis di dunianya sendiri yang dia pelajari. Iya, ini adalah Mr. Roderick yang kemarin itu sempat bermain sulap. Ya, kemarin kita udah mengundang Mr. Brian dengan trik-trik sulap ringannya. Nah, ini adalah Mr. Roderick, tapi saat ini beliau menjadi pengembara di samudra luas, di samudra bebas, yaitu sedang mengarungi kedalaman lautan dan berinteraksi dengan alam-alam sekitar, yang terutama yang kita belum bisa lihat. Maka kita undang beliau ya. Nah, dia pakai HP mamanya, jadinya pakai nama mamanya. Nah, oke. Mana ya? Ntar ya. Sebentar diundang. Hilang. Roderick bisa join. Add. Mana ya, mana? Oke, thank you. Kita nantikan satu orang anak muda yang bersemangat. Dia pakai akun mamanya, Moni Mary. Iya, wis pakai masker di kantor ya. Iya sih, lagi di kantor. Iya, oke. Jadi harus dengan keamanan safety. Selamat pagi, Roderick. Masih sehat selalu, aman, dan masih bekerja di tengah aktivitas kita, masih menyempatkan waktu untuk sharing. Ya, tapi buka dulu lah, biar kasih kenalan dulu sama pemirsa kita, gantengnya Anda. Ya, maskernya intip dulu. Ya, bentar aja. Nah, sama kan saya sama Roderick, tapi kok lu gede banget sekarang? Emang udah lama dieting su, makanya. Iya, oke, pakai lagi lah buat keamanan.
Boleh. Jadinya kita inilah Roderick, kita dulu pernah 2 kali pose foto. Terus saya cari lagi fotonya kemana ya? Nanti kalau ada kirim buat cover. Masih kecil tuh dulu. Iya. Masih kecil. Masih segini, terus kita segini. Sekarang udah begini. Iya. Iya. Betul. Oke, Roderick, bisa kenalan dulu buat Oke. teman-teman di sini yang dari berbagai landasan kita berkumpul dengan satu keyakinan yaitu cinta. Kenalin dulu. Asik. Ya, Oke. cinta. Pertama perkenalan, nama saya Roderick. Background saya itu dulu suka sering ke Multipla Center buat sama Suhu kita tiap minggu. Halo. Tapi saya harus kuliah keluar. Saya pindah ke Amerika untuk mengambil marine biology. Marine biology. Ya, tapi spesifikasinya ikan hiu. Syak. Ya, karena Apa syak ala masyak ala. Percaya atau nggak Suhu ya, saya benci lagu itu. Mama syak lala. Semua anak-anak pada suka Peneliti gitu, saya ikan hiu. benci banget lagu itu. Iya. Reputasi hiu jadi hilang gitu loh, Su. Harga diri hiu langsung turun. Jadi makanya Iya, lanjut. Ya jadi begitu, saya ngambil marine biology, spesialisasi ikan hiu karena saya pengen coba melestarikan hiu itu, karena hiu itu adalah bagian dari ekosistem kita ya, untuk mengimbangkan ekosistem dan semua di food chain itu semua imbang. Habis itu gitu. Sekarang ini saya udah lulus, saya balik ke Jakarta dan ngambil hobi yang namanya diving, scuba diving, nyelam di mana-mana, keliling Indonesia lah, basically. Tapi belum semua, karena lautan Indonesia tuh luas banget. Enggak sih, lautan di rumah miara hiu nggak? Bukan cuma Indonesia doang. Kenapa? Di rumah miara hiu nggak? Pengen banget. Pengen ya. Tapi nggak bisa. Bikinlah akuarium yang gede. Tapi hiu di alam lebih alami ya. Hiu di alam lebih alami dan memang betul-betul. Hiu sebenarnya ada banyak macam sih, Su. Kalau misalnya ngomongin hiu itu ada lebih dari 300 spesies. Dan satu spesies itu bisa 300. 100 spesies? 300 spesies doang. Hiu. Hiu. Oh, saya cuma taunya satu yang begini. Banyak ya ikan hiu ya? Oh, betul. Baru tahu. Banyak. Luar biasa. Hiu itu 300. Ada 300 sampai 350 spesies. Dan kedalamannya itu juga dia beda-beda. Tergantung dari spesiesnya. Ada yang suka di atasan, kayak di yang permukaan, ada yang benar-benar paling dalam pun ada. Jadi banyak banget dan banyak yang mungkin masih belum dieksplor. Gitu. Baru tahu saya. Saya cuma bisa tahu yang segitiga itu yang di depan. Wah, kalau ada segitiga, hiu, takut semua orang gitu ya. Nah, menurut Roderick, berdasarkan ya, The Shark. Nah, menurut Roderick ya, melihat kehidupan ekosistem dalam samudra, dalam ocean, dalam lautan, dengan kehidupan sendiri di daratan nih, apa pencerahan ketika Anda dapetin itu di dalam dasar laut? Pengalaman mau spiritual maupun apa ya, bisa di-sharing. Kalau misalnya ketika saya diving itu tuh saya menemukan satu ketenangan, terus rasa percaya diri saya nggak tahu kenapa keluar. Jadi ketenangannya itu adalah saya bisa lihat, saya melihat sesuatu yang jarang orang bisa lihat gitu loh, dan itu live, langsung di depan mata kepala saya sendiri. Contohnya itu saya bisa melihat kayak ini ada asik nih sosok ikan mantare, ikan pari. Gede banget. Ini tuh kira-kira ujung ke ujung itu bisa kayak 4 meteran lebih. Walah, 4 meter. Bawahnya terumbu laut ya? Iya, dan bawahnya itu terumbu karang. Dan ini kayak wingspan-nya. Wah. Jadi kamu nggak ada apa-apa ya kalau dipeluk dia ya? Nggak ada sih. Waduh, saya kelihatan kecil nih.
makanya saya suka bawa laut, saya kan gede-gede, saya kelihatan kecil, Ya. kurus. Good idea. Buat kita yang besar-besar lebih baik kita diving lah biar kelihatan kecil ya. Betul. Oh, tadi ngomongin spiritual. Tenang di dalam laut. Seperti apa tenang? Tenangnya itu adalah kita nggak memikirkan hal-hal apa yang di atas permukaan laut, dan kita cuman melihat keindahannya aja, dan kita enjoy masalah itu gitu. Jadi benar-benar kuping kan jadi peka banget, kedap ya. Kuping jadi kedap. Itu sih bisa diatur gitu loh. Itu bisa diatur. Jadi apalagi kalau misalnya saya lagi di kapal, lagi lihat-lihat ombaknya, terus udaranya yang sejuknya itu benar-benar kayak saya dipeluk sama Mother Nature gitu loh. Saya lagi di ya. Nah makanya Mother Nature. Pas saya nyemplung itu benar-benar saya kayak udah melupakan semua hal-hal yang ada di atas permukaan, politik lah atau misalnya kejahatan lah atau gimana, semua itu lupa, dan itu cuma enjoy berada di saat itu dan melihat pemandangan yang bisa, maksudnya kayak di TV pun bisa lihat gitu, tapi beda banget. Iya, beda ketika kita ngalamin sendiri ya. Ya. Jadi dari pengalaman Roderick ini bisa saya simpulkan, kalau misalnya kita nih penghuni daratan nih ya, udah sangat stres dengan berbagai masalah, ada yang kepikiran mau bunuh diri, daripada bunuh diri suruh dia diving aja ya. Sama dia dari kapal, dia teriak, dia lompat, begitu langsung kan kayak mau mati dan tidak mati gitu kan. Dia masuk ke dalam keadaan trans dan kemudian akhirnya dia nyelam, nggak jadi mati tuh dia kali ya. Sebenarnya bener banget. Soalnya even kalau misalnya pun yang orang yang tidak ada license, karena diving kan harus pakai license, yang tidak ada license itu bisa melakukan snorkeling, dan banyak orang yang enjoy dengan snorkeling. Yang cuma snorkeling berarti kan baru permukaan. Cuma di permukaan laut doang. Tapi melihat keindahannya tuh benar-benar kayak beda banget gitu. Enggak, maksud saya gini, kalau orang yang tadinya stres itu mau berpikiran bunuh diri, suruh sama kamu les diving dulu, ajarin dia diving, setelah diving barulah dia terjun bebas gitu ke dalam samudra, dan ketika dia di samudra kan lihat langsung alam, view langsung, rasanya dia jadi kecil banget, rasanya dia lebih menemukan dunia yang baru, dan rasanya mungkin hidup dia akan berubah setelah melihat samudra kehidupan itu. Jadi samudra bukan kehidupan, samudra beneran dia lihat, dasar laut dia lihat. Jadi setelah dia naik ke permukaan, dia akan menghargai kehidupan. Saya rasa begitu lebih baik daripada buang-buang diri, lompat dari gedung kan sakit dan mati berdarah-darah, jadi setan pun hancur-hancuran, nggak ada bentuk. Mendingan suruh dia cebur ke laut ya gitu. Ya, tapi belajar diving dulu, dapetin license dulu gitu kan. Nah, mungkin ada sponsor, bisa kita sponsorin. Kalau misalnya dari Mudita Center mau nggak apa-apa. Iya, maksudnya kan sayang orang bunuh diri habis dia punya kehidupan. Betul banget. Nah ini contoh dalam laut kayak gini lah isinya. Video ya? Iya, ini video. Itu di kedalaman berapa, Roderick? Ini di kedalaman kira-kira 8 sampai 8 meteran. Itu permukaan. Di kelautan mana ya? Ini Labuan Bajo. Bagus banget ya. Oh, Labuan Bajo. Masih banyak ikan-ikan ya di sana ya. Wah, banyak banget. Jadi ketika Anda nyebur dan bernyatu dengan mereka nggak takut manusia, Pak? Nggak langsung kabur, ada orang datang. Nggak ya? Menerima apa adanya. Sebenarnya, soalnya kalau misalnya kita masuk ke lautan itu, sebenarnya kita masuk ke rumah mereka, bukan mereka masuk ke rumah kita. Ya, gitu betul. Kan? Jadi mereka cuma kayak bertamu. Apaan yang gede? Ini kok gede-gede banget? Apaan nih? Terus keluar udara apa yang aneh-aneh gitu. Tapi udah habis itu mereka kayak ya udahlah biarin aja. Gitu. Dan sama kayak hiu juga. Kayak contohnya ini.
Wah, hiunya gede banget. Ini Terus gimana lumayan tuh? kecil sih, 2 meteran. Wah, 2 Jadi meter. Masih kalah hiunya sama itu ikan pari biasanya yang tadi ya? masih kalah. Jadi tuh hiu itu tuh sebenarnya mereka cuman kayak berenang ke kita, habis itu liatin ini apaan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nggak mengganggu dia, atau misalnya kita nggak coba tangkap dia atau gimana, dia aman-aman aja Ah. gitu. Oh, ya di sini ada yang bertanya, Rodrik. Tidak Ya, semua silakan. orang bisa menyelam, karena semua peralatan menyelam Betul. cukup lumayan beruang. Dan apa nih tadi intinya gimana menciptakan ketenangan ketika ada di rumah, di kantor dan sebagainya. Iya, ini saya hanya memberikan masukan bahwa ada orang justru yang orang bunuh diri bukan orang nggak punya uang loh kadang-kadang. Dia stres, dia banyak dengan tekanan hidup, dia banyak apa, uang bukan segalanya lagi. Di saat itu uang tidak bisa membantu penyelamatan hidup dia. Jadi kadang-kadang dengan dia diving, dia bisa melihat kehidupan yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Nah, untuk diving itu harus punya license. Dan sebelum punya license harus ada kursusnya. Nah, yang saya ajak join hari ini adalah dia yang memiliki kursus buat ngajarin orang menyelam atau diving ya. Nah, dan kita ngajak bicara bagaimana kehidupan di dasar laut dan mengubah stres kita. Memang di daratan berbagai cara kita untuk bisa menenangkan, rilis stres. Tapi ini saya lagi mengajak kita melihat dunia yang lain gitu, dunia lain. Dan kalau menyelam mahal ya. Berapa memang kalau biaya untuk belajar berenang, belajar menyelam? Bagaimana, Rodrik? Oke. Kalau misalnya belajarnya itu untuk mendapatkan license itu multiple level suhu. Jadi kita mulai dari level 1 sampai ke paling untuk orang yang hobi ya, itu paling tingginya sampai hobi. level 5, yaitu dive master. Jadi tahap 1 namanya itu open water diver, dan tahap 5 itu dive master. Kalau kayak kita yang awam itu berarti tahap cukup 1 level 1. open water diver itu kira-kira 5 jutaan untuk license-nya. 5 juta. Full course. License. Itu bisa udah dapat kelas, kolam, dan untuk ke lautnya itu udah included semua. Oh, sudah include. Berarti dengan 5 juta Anda bisa melihat pemandangan dasar laut dan udah ada license juga. Dan kapanpun Anda bisa kembali lagi ke laut, iya, bisa kapanpun. Jadi ada kayak kita bilang investasilah kehidupan, kita mau mengenal dunia lain. Kan ini buat yang mampu ya saya kira ya, dan dia udah stres dengan kehidupan di dunia ini, kehidupan dia di kantor. Nah kalau memang yang tidak mampu, ya kita bisa tadi snorkeling ya, snorkeling ke pantai, ke lautan, snorkeling itu juga free bisa. Nah mungkin ada pemandu atau segala macam. Ya, intinya kita mulai belajar mengenali kehidupan di luar daratan. Kita mulai belajar bahwa di lautan juga ada sesuatu yang bisa kita gali. Jangan sia-siakan hidup Anda gitu maksudnya ya. Ya, gimana Rodrik? Lanjutin. Jadi sebenarnya tuh pelajarannya hari ini tuh lebih ke melihat perspektif yang berbeda. Mungkin di situ, itu poinnya. Ya, betul. Ya, jadi semuanya walaupun di daratan atau di lautan, itu kita cuma harus melihat perspektif yang berbeda aja gitu loh, jangan cuma satu sisi doang. Walaupun kita di daratan misalnya aduh banyak kerjaan dan segala macam, kita lihat perspektifnya. Oh, kalau misalnya saya banyak kerjaan berarti kantornya maju nih gitu loh. Itu kan pasti ada positif dan negatif. Nah lebih ke situnya gitu kan. Dan untungnya itu saya mendapatkan ketenangan hati itu gara-gara diving, dan saya berterima kasih juga karena orang tua saya juga ngebantu, mama papa semua support dengan hal itu. Nah selama kuliah di kuliah biomarine, apa hal yang kamu dapatkan luar biasa bisa di-sharing ke kita? Karena jarang banget orang yang mau masuk kuliah ke sana ya, rasanya. Betul, karena waktu saya kuliah di sana itu saya satu-satunya orang Asia tuh yang belajar. Semuanya ya bule lah atau banyak kelas. Saya sih berasanya bukan seperti kuliah, karena saya enjoy, saya senang banget. Jadi biasanya saya kayak belajar pengetahuan yang udah saya tahu tapi lebih dalam lagi gitu loh. Contohnya kayak
di saat saya belajar itu saya masuk ke laboratori dan segala macam, dan saya melihat spesies hiu yang udah diformalinkan, yang udah dinayakin, dan saya pegangin, saya pelajarin semuanya, dan itu menurut saya seru, keren aja. Saya benar-benar usianya berapa tuh? Usia apanya nih? Ikan hiu yang biasanya umur paling panjang itu. Wah, kalau misalnya umur hiu paling panjang sekarang sih yang 80 tahun ada tuh. Masih hidup. 80 ya? Oh, berarti yang ratusan tahun itu penyu ya? Yang bisa hidup bertahan ratusan tahun. Ya. Tapi kalau ikan hiu sama seperti manusia lah. Hiu itu tapi udah ada sebelum dinosaurus tuh. Tahu. Berarti dia masih ada yang hidup sampai sekarang? Masih. Enggak dong ya? Masih suhu. Yang ribuan tahun? Yang belum evolusi aja masih ada. Hidup, real, hidup masih ada. Berarti ribuan tahun bisa bertahan usianya ya? Betul ya? Sebenarnya kalau misalnya hitung ribuan tahun itu mungkin enggak ya, cuman dia itu lifespan-nya yang lama dan spesiesnya maksudnya. Iya, dan nggak ada spesiesnya masih ada. Iya, spesiesnya doang yang masih ada. Gitu. Spesiesnya. Ya, tapi itu harus kayak laut yang benar-benar dalam banget. Kayak di atasan itu nggak ada. Itu. Dan ngomong-ngomong tentang kura-kura ini, suhu punya favorite. Ya, yang kemarin tuh yang bagus banget tuh ya. Iya. Gede banget itu. Ini gede. Cakep ya. Itu albino ya? Albino atau memang jenis putih? Emang jenisnya putih. Emang jenisnya putih ya. Pernah dilihat di Bangka itu ya, yang jenis putih. Itu gede banget dan cakep banget. Dan ketika dideketin dengan perasaan cinta, kamu bisa pegang tentu dia. Bisa kita kalau misalnya dengan pelan-pelan dan kita nggak kita nggak ada maksud jahat. Bikin panik. Dia bisa menerima kita, dan kadang-kadang aja bisa ngikutin. Yang misalnya udah dilus-lus gitu ya, udah dilus karena cangkang kura-kura itu ternyata ada itu mereka bisa berasa loh, gitu, ada feelingnya gitu loh. Jadi kita dilus cangkangnya dan segala macam. Iya. Kalau misalnya kayak udah dilepas gitu dan dia mau lagi, dia bisa ngikutin langsung ke depan kita, habis itu udah dilus-lus lagi gitu. Banyak. Jadi boleh. Iya, boleh dikatakan cinta itu tidak di daratan, tidak di lautan. Semua makhluk membutuhkan cinta, bisa merasakan cinta. Betul. Dan dia bisa merasakan vibrasi ya, gelombang atau getaran. Dan bisa betul-betul menerima kita. Yang tadi dibilang kita adalah tamu di lautan. Dan mereka lihat dulu nih siapa nih gitu. Tapi kalau buat mereka yang itu, pernah nggak sih ada satu kali diving, ada yang kenalin kamu lagi gitu? Kayak orang aja, halo apa kabar, nggak ketemu gitu. Ada suhu, ada. Tapi kebanyakan spesies itu lebih ke gurita. Gurita? Jadi gurita bisa feel ya, memorinya luar biasa ya. Itu pintar itu binatang, pintar banget, lebih pintar daripada lumba-lumba itu. Oh ya, baru tahu, ceritain dong tentang gurita. Aku taunya Ibu Rita. Iya, kalau gurita itu, mereka itu pintarnya itu karena otaknya 3 pertama. Dia otaknya ada 3. Otak 3? Ya. Otaknya 3. Jadi kepalanya jenong itu tambahan otak? Kontrol badannya 1, kontrol tangannya 1, sama satu lagi untuk pigmentasi, yaitu merubah kulitnya untuk menjadi apa yang yang berubah warna ya? Ya, berubah warna. Diinginkan. Gitu. Jadi yang jenong-jenongnya itu otaknya banyak itu ya? Nah, dan dia itu kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang baik, misalnya kayak kita protek dia, atau misalnya kita kasih mereka batu untuk mereka tinggal, dia mau lagi, dan dia kolokan banget ya kalau misalnya gurita. Benar-benar kolokan, lucu tapi. Kan dia ada entakelnya kan, ada jari-jarinya. Kolokannya gimana tuh? Bukannya saya mah takutnya dia udah pegang nggak mau lepasin, terus dia tarik-tarik, enggak ya? Nah, kolokannya kayak gimana? Jenis? Bisa terjadi. Jadi mereka walaupun nempel, tapi mereka nggak gigit, karena mereka kan mulutnya di bawah. Ini tentakelnya, ini giginya di tengah. Nah, mereka cuma gini-gini doang, tapi nggak bakal ngegigit.
gitu loh. Oh. Dan kadang-kadang kalau misalnya dia lagi begini kita elus-elus palanya atau gimana, dia kayak enak-enak aja gitu, udah diem aja. Sampai kalau misalnya dia udah pengen ya udahlah udah selesai gitu, udah dia langsung pergi sendiri. Lucu banget. Oh, aku ngelihat gurita, tau nggak di mana yang bikin geli itu ya, orang makan gurita hidup-hidup itulah, yang anak gurita kali masih kecil ya. Ayo, Ya asin banget itu sih, kayaknya, nggak punya, ayah, langsung itu hidup-hidup, terus ya dia itu dimasukin ke banyak ya. mulut, nempel nanti bagaimana, dia kan mau hidup sebetulnya ya. Dan banyak yang mati loh tuh makan gituan. Di- oh, manusia makan gurita keselak mati ya. Waduh, makanya ya mendingan Banyak. janganlah, kasihanin lah makhluk hidup. Salah satunya Jadi yang mau ngambil kamera saya. dia tahu sadar kamera. Iya. Itu gede banget ya. Enggak. Biru Kecil. lagi ya. Gurita kecil. Oh, kecil. Oh, paling gede gurita segimana? Ah. Namanya Giant Pacific Octopus, itu di Indonesia sih nggak ada. Dia tinggalnya itu di Pacific Ocean, itu kira-kira kalau panjangnya begitu ya, itu 9 meteran. Wah, udah kayak rumah ya. Giant ya, betul-betul ya. Itu Giant Pacific Octopus namanya. Tapi untuk spesies-spesies yang lain itu biasa kecil-kecil kok. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, gurita aja tahu orang, tahu diri, bisa manja ya. Betul. Aduh. Terus gurita makannya ikan? Gurita atau biasa plankton? makannya kerang. Dia makan kerang. Kerang? Ya. Kan kerang ketutup tuh, cangkangnya dimakan. Oh, yang ada film kartun digebuk-gebukin ya? Mereka bisa buka ya? Mereka bisa buka. Oh, luar biasa. Mereka punya kemampuan sendiri untuk membuka kerang itu dan makan isinya, dan kerangnya itu mungkin mereka jadiin protection, jadi rumah mereka. Saya jadi ingat yang waktu dulu siaran Piala Dunia ya, yang gurita bisa pinter milih grup ya. Itu juga gurita ya. Jadi punya otak mereka, otaknya 3. Aduh, kita otaknya 2 aja nggak kepake ini. Otak 2 nggak kepake. Ada lagi nggak apa yang bisa di-sharing? 15%. Mending. Iya. Sebenarnya gini, kita harus cari sesuatu yang emang kita hobi, yang kita suka gitu loh. Walaupun aneh, atau walaupun orang-orang bilang itu bahaya, atau misalnya orang-orang bilang itu adalah aneh, tapi nggak ada yang bisa bikin kita senang, ya kita sendiri gitu loh. Kita yang tahu bahwa kita benar-benar suka dengan hal yang kita lakukan dan segala macam, dan itu membuat ketenangan masing-masing gitu. Kadang-kadang orang lupa aja di perspektif sana karena pusing kerjaan lah, atau misalnya pusing dari relationship atau dengan keluarga. Tapi ya kita harus cari sesuatu deh untuk biar kita bisa enjoy kehidupannya dan live life to the fullest. Itu mungkin yang saya bisa ngomong secara singkat ya. Live life to the fullest, whatever you do. Karena ini kan pandemi ya. Pandemi ini banyak banget orang yang down, bahkan orang yang punya uang aja dia udah bingung mau ngapain gitu. Jadi kadang-kadang intens tekanannya tinggi. Di saat Anda punya intens tekanan yang tinggi itu, ya nggak ada salahnya juga menggunakan sedikit ya untuk melihat dunia yang berbeda gitu, untuk melihat tadi perspektif tadi. Jadi saya rasa dunia laut menjanjikan. Dan apalagi kalau kita lihat konservasi itu sangat diperlukan, konservasi seperti Raja Ampat. Raja Ampat kan ada hukum adat. Jadi kadang-kadang manusia menghargai hukumnya, hukum adat tadi ditegakkan, hukum lingkungan dan budi pekerti ya. Dia akan menjaga lingkungannya. Bagaimana ikan dirawat, bagaimana ikan menjadi sahabat, ocean menjadi satu sahabat buat kita. Dan di sana kita bisa relief stres ya. Stresnya bisa dan kita hilangkan. Kalau saya tambahin itu, kadang-kadang manusia bisa lupa. Kalau misalnya semua oksigen yang ada di dunia ini, atau misalnya hujan dan segala macam, itu sebenarnya datangnya dari laut. Jadi kalau misalnya kita tarik garis, manusia butuh banget yang namanya laut. Dan kalau misalnya dengan kelakuan manusia kita kotori laut, ya ngefeknya adalah ke diri kita sendiri, gitu loh.
Ya, betul. Kayak misalnya 70% ada di laut dan dari diri kita kan air, 70% betul. air. Badan Betul. kita semua 70%. Berarti sebetulnya frekuensi kita ini 70% terdiri dari air. Ketika kita menyatu dengan air, berarti kita masuk ke dalam alam kita sebetulnya. Membran otak kita juga kan banyak air nih. Jadi kalau kita masuk ke dalam air, dia akan kembali kayak bersemangat lagi mungkin ya. Makanya kalau orang stres, mandi atau berenang, itu akan memudahkan ya. Nah, apalagi kalau lautan, garam Betul itu. banget. Garam kan saya tanya suhu. Cenping juga kan mulai menyayangi binatang. Misalnya kita merawat yang binatang, kita rawat. Nah, itu ada bilang garam itu bisa membuat relief stres. Nah, terus kalau air laut buat manusia, saya rasa memang itu bisa betul-betul menenangkan kita stres. Makanya lautan itu asin, tapi dia bermanfaat buat kehidupan. Jadi kadang-kadang ya vacation kemana? Vacation ke laut, boleh snorkeling, atau boleh belajar lagi diving ya. Nah, tentunya tadi ada Bapak siapa ya, dia sudah Sujadi Jonas ya. Nah, beliau juga sudah level 3 katanya. Nah, udah pernah juga diving level 3. Nah, jadi ada satu kehidupan kita bisa melihat sisi lainnya. Kebanyakan yang mencintai ini, banyak orang bule. Hidup mereka free, hidup mereka bebas. Cari uang digunakan untuk rekreasi. Cari uang digunakan untuk melihat dunia. Cari uang dilihat untuk menyongsong apa sih peluang-peluang yang ada. Karena bukan hanya peluang rekreasi aja yang didapetin. Kayak kita lihat Danau Toba atau Raja Ampat mana. Bule-bule yang punya investor ya. Karena dia melihat satu peluang bisa memberikan apa. Nah, kalau kita kebanyakan bukan jadi investor, tapi malah jadi perusak kadang-kadang. Ada terumbu karang, kita rusakin, kita ambil, dan akhirnya mati. Ya. Oh iya, mengenai terumbu karang. Berapa lama terumbu karang itu baru bisa tumbuh lagi gitu? Kalau kita mau terumbu karang membuat itu, terumbu. Nah, terumbu karang itu adalah binatang. Itu diklasifikasikan binatang karena mereka hidup ya. Mereka bukan tumbuhan. Oh, bukan tanaman ya? Oh, bukan. Baru tahu. Itu mereka binatang. Itu mereka adalah fauna. Dan untuk mencapai misalnya tingkatan gede banget, itu bisa ribuan tahun tuh. Ribuan tahun. Berarti mereka kalau kita rusakin sekarang, bisa nunggu lagi ribuan tahun lagi. Bahasanya begitu. Numbuhnya itu kayak bisa, ya bisa 100. Pokoknya anak cucu kita tuh nggak bakal bisa tahu gitu loh. Kalau misalnya kita rusakin satu, copot gitu ya. Habis itu udah keesokan harinya orang-orang nggak tahu. Sebentar ya, Rodrik bisa ngomong dulu. Saya angkat telepon dulu ya. Kamu bahas dulu aja. Ya, jadi begitulah kalau misalnya ketenangan ya. Di sini ada yang mau nanya nggak tentang diving atau tentang dunia laut? Ayo silakan bebas penanya siapa aja. Oh, ya kembali lagi. Ya. Saya mau kasih satu foto Ini saya lagi di Bali. Mungkin fotonya nggak terlalu kelihatan ya, tapi ini foto ini saya ngambil di Bali dan ada saya ketemu ini apa nih? Oh, terumbu ya? Apa dewa? Patung dewa kayak Thailand ya? Iya, dan ini di kayak dalam Thailand. kapal. Oh, kapal yang karam. Iya, kapal tenggelam. Kapal karam di samudra. Bagus banget ya. Kayak patung Buddha atau patung Brahmanya Thailand. Mukanya. Ini udah nggak ada yang ngambil ya? Sih. Nggak ada. Ini benar-benar semua dilestarikan. Karena emang di Bali kan juga nggak boleh. Hindu ya. Ya, harus dijaga. Dan banyak jadi candi-candi kapal itu, karam nggak foto candinya. Kapal karam juga bisa menjadi satu ekosistem baru. Bisa banget. Mereka. Jadi kalau itu binatang, berarti binatang itu tinggal di situ atau ngegerogoti di situ gitu ya? Iya, mereka biasanya atau gimana dia tumbuhnya? Untuk jadi terumbu karang yang nempel-nempel di sana, yang itu jadi rumah mereka. Itu cuma ikan-ikan kecil doang yang tinggal di situ.
gitu. Nah, mungkin ikan besar pun juga ngambil misalnya kapal yang tenggelam itu, semua kapalnya dijadiin rumah dia itu bisa ada sebenarnya. Jadi komunitas baru. Kalau orang bilang ada hantu di dalam lautan, percaya nggak sih ada hantu kayak gitu? Saya sih sebenarnya belum pernah merasakan ya, karena yang tadi saya bilang itu pas saya masuk ke dalam laut, otak saya tuh happy aja. Beda langsung, ya nggak ada ketakutan. Iya. Dive, ketakutan tuh sebenarnya muncul dari pikiran kan, pikiran manusia sendiri yang bikin. Padahal saya paling suka itu diving malam. Diving malam itu saya diving malam. Iya, bentar. Aku pakai center. Iya. Tapi dalam lautan memang nggak kelihatan juga. Cuman bisa lihatnya cuman yang di senternya itu aja, yang lainnya nggak kelihatan. Ini kayak ini. Saya nggak takut tiba-tiba di belakang ada apa? Apa itu? Ini belut laut lagi mau berburu. Ya. Gede banget ya. Bagus ya, kayak ikan totol. Kayak ular. Nah, ini tuh ini lagi night dive suruh, lagi diving malam. Makanya cuma bisa lihat tuh di malam hari. Senternya dong, iya. Jadi betul-betul gelap. Air di bawah dasar laut itu gelap ya, tanpa ada cahaya di malam hari ya. Nah, itu dan butuh kekuatan center. Iya, yang bagus ya. Jadi bukan safari night aja ya, ternyata diving night juga ada ya. Luar biasa. Itu jadi tuh, nah dengan night diving itu kita bisa melihat perspektif yang berbeda lagi. Yang binatang-binatang yang siangnya tidur, tiba-tiba malam dia keluar. Nah itu terus tiba-tiba binatang-binatang yang siangnya aktivitas, malamnya tidur. Jadi kita bisa melihat semua itu. Nah itu beda perspektif lagi. Gitu. Beda lah, luar biasa. Jadi baru saya tahu, safari night ada safari di malam hari, diving night juga ada diving di malam hari. Nah, perspektif yang berbeda. Tapi manusia ini rata-rata kita dari kecil ditakut-takutin. Ditakut-takutin gelap, ditakut-takutin hantu, ditakut-takutin setan, kedalaman. Padahal di dalam gelap juga ada keindahan. Itu yang begitu-begitu, nakut-nakut. Jadi kita kayaknya harus mendidik anak-anak kita ini kecil, kasih dia brave, keberanian, kasih dia explore, kasih dia sesuatu pandangan, biar matanya bisa membuka wawasan dunia. Bahwa dunia ini bukan hanya daratan, sama ada seperti cerita kan. Nah, seperti kura-kura, penyu ya, yang bisa naik daratan dan juga ke lautan, ditanya sama ikan. Apa sih yang kamu lihat di daratan? Nah, penyu itu langsung bercerita, daratan ada gini. Terus ikan cuma bisa ngebayangin. Gedung tinggi. Kayak apa ya gedung tinggi? Apakah kita tumbuh karang itu? Apakah perahu karam itu? Oh, bukan. Seperti ini. Apapun yang dijelaskan oleh penyu sih, kan tentu tidak bisa mengerti dan paham. Seperti juga sama binatang di darat ketika bertanya kepada penyu, apa sih yang ada di dasar lautan itu? Penyu jelasin, ada yang macam-macam begini. Binatang yang di darat tidak pernah menyelam juga tidak akan bisa menyelami. Nah, berarti memang ini kita manusia butuh explore untuk bukan hanya sekedar tahu teori, bukan hanya sekedar tahu bahwa gambaran-gambaran dan dikatakan, tapi kita harus membuktikan. Nah, ini adalah exciting banget ya, menarik. Jadi buat saudara-saudara kita di sini ada Roderick yang siap membantu untuk menyelam, belajar menyelam, atau memahami filosofi kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara samudra, kehidupan, ocean of life, atau Anda berbicara tentang ekosistem di daratan, kehidupan di daratan, kita juga berbicara tentang ekosistem di lautan. Ada yang paling bagus kemarin itu film Aquaman ya, Aquaman kalau nggak salah ya. Nah, Aquaman juga berbicara filosofi banyak banget dalam di situ ya. Nah, bagaimana menjaga lautan, lalu kemudian ada perang juga. Itu filosofi aja sebetulnya. Bahwa menyayangi alam semesta, the great creator, ya telah menciptakan kreasinya, dan kita melihatnya, menjaganya, dan kemudian kita menyelami. Bahkan kita bisa bersatu dengan alam itu, baru kita bisa melihat kebesaran daripada alam semesta ini. Dan kebesaran yang dikatakan Tuhan semesta itu. Maka kalau kita mengenal ini, kita bisa mempunyai hati dan jiwa yang lebih besar. Yang tadi Roderick dikatakan, kalau di daratan saya kelihatan besar,
Di lautan saya kelihatan kecil. Nah, ini adalah manipulasi pikiran. Jangan pernah minder dimanapun Anda berada, pasti Anda akan sangat menjadi orang yang berarti, begitu. Oh, itu fotomu ya? Fotomu waktu nyelam? Atau saya. Kamu yang shoot? Oh, ya, yang tadi ya udah lewat. Iya. Nah, ini yang kemarin saya sempat tanya sama Rodri, kita yang gemuk ini bisa menyelam nggak? Ternyata jawabannya bisa. Karena kalau saya berenang doang, saya ngambang terus, nggak pernah bisa menyelam. Tapi dengan teknik, bantuan, alat, dan pemberat, bisa katanya. Aduh, kalau kita ngeliat gitu, cahaya di atas itu seperti kayak cahaya ilahi gitu ya. Kayak dunia di atas, dunia di bawah gitu ya. Iya. Karena ada satu film dulu dari Inspirasi Kebaikan. Pandangan berbeda. Kayak bener-bener kayak, oh gila. Kayak kamu lagi disorot gitu kan. Kalau di daratan kamu nggak kelihatan. Kalau di situ kayak kamu lagi disorot oleh Yang Maha Kuasa. Dilihat, oh Rodri, what are you doing gitu. Ada satu di Inspirasi Kebaikan juga bercerita tentang motivasi semangat. Nah, apa itu ya? Oh, wah, beauty ya. Oh, biasa. Bisa dada-dada, bisa goyang-goyang, bisa nari juga jangan-jangan di dalam itu ya. Nggak berasa berat, tidak ada berasa beban. Ya, kayaknya damai, nggak kedengeran apa-apa, tapi bisa bervibrasi. Wow. Satu tim berapa orang biasa kalau diving? Tergantung sih tuh, tergantung orangnya. Tapi biasanya itu kalau dalam satu grup itu untuk satu guide itu cuma maksimum 4 orang. Saling menjaga ya. Kasih mentor 1 jadi 5. Ya. Gitu. Ada pengalaman minggu ini. Terus inspirator siapa di laut buat kamu? Yang kamu idol atau apa, dia diver atau apa ya di laut, inspirator? Siapa atau apa? Inspirasi saya itu sebenarnya ada namanya Dr. Zach Hogan ya. Zach Hogan itu dia marine biologist, ada tinggal di Las Vegas, USA, dan dia itu sebenarnya orang pertama yang bikin saya menarik tentang dunia laut dan saya pengen belajar tentang dunia laut. Itu dia. Saya suka nonton dia di Discovery Channel, terus National Geographic dan gitu-gitu. Dan nanti setelah tayangan ini namanya kamu nanti namanya kamu masukin di kolom komentar ya, biar kita juga bisa belajar dari beliau. Jadi kamu terinspirasi dengan satu sosok ini, pasti tentu ada sebabnya dan ada channelnya, kita bisa belajar juga. Karena ya dunia ini memang sempit, tapi dunia samudra itu lebih luas dari dunia daratan. Biasa. Nggak ada ikan-ikan yang komplain, nggak ada ikan-ikan yang marah-marah. Bahkan ikan hiu yang dikatakan seram, dia buktinya cuma buat makan doang, selebihnya dia juga tetap akan bergerak dengan bebas. Yang tadi Rodri katakan, ada 300 spesies hiu. Wow. Nggak pernah lihat ikan hiu berantem? Ada? Berantem gitu. Oi, tuh siapa lu? Jangan macam-macam. Nggak ada ya? Tapi manusia lebih serem dari ikan hiu berarti ya. Toel dikit, senggol dikit, marah ya. Berarti hiu yang angker katanya, ternyata kita lebih angker. Apalagi yang suka hiu makan sirip ikan hiu ya. Ya, hiu aja tuh sebenarnya lebih ada manusiawinya daripada manusia kadang-kadang tuh. Itu yang saya bisa lihat. Oh ya. Oh, bagaimana? Mereka itu, kayak misalnya mereka nggak bakal makan anaknya sendiri lah, atau misalnya hiu nggak pernah makan anak untuk for fun gitu ya. Untuk kalau kita kan masih ada suka memburu untuk hobi gitu kan. Kalau hiu enggak, mereka memburu itu ya buat makan, dan mereka bukannya makan kayak setiap hari atau setiap jam, enggak loh. Hiu itu makan 1 meal itu bisa tahan seminggu. Sekali makan seminggu kayak ular ya. Jadi mereka iya, jadi mereka itu cuma butuh energi itu untuk berenang doang. Dan mereka berenangnya itu bisa ribuan kilometer, mungkin ratusan, puluhan ribu kali. Wow. Amazing. Karena jadi kalau emang ada research-nya itu, ikan hiu itu pernah ada yang ini paling gampang deh.
waktu itu pernah tahun 2019 Juni kemarin, Juni tahun kemarin, ada hiu yang eh, yang harusnya lagi ada di perairan Australia tapi masuk ke Bali karena di saat 2019 itu lautan lautan kita tuh lagi dingin, nggak tahu kenapa, emang ada fenomenanya. Lautan kita lagi dingin dan sama temperaturnya sama kayak yang lagi di Australia. Jadi satu hiu putih yang belum pernah ada di Indonesia masuk ke Bali, terus mereka dia udah balik lagi ke Aussie dan itu dilacak, ada alat lacakannya gitu, dan itu seru banget. Bisa begitu ya, ada frekuensi dinginnya ocean kita bisa turun sama bisa mengalami musim winter juga ya. Wah, dinginnya bisa masuk ke lautan. Memang lautan kita tanpa batas ya sebetulnya. Dan gejala alam bisa membawa dan ada membawa spesies dari luar bisa masuk ke Bali ya. Wah, luar biasa. Nah, terus juga tadi saya jadi ingat, orang yang suka makan pauhi itu kan sirip ikan hiu ya. Itu kan cuma dipotong siripnya doang, terus dilepasin lagi, hiunya yang pasti mati dong ya. Mati itu. Enggak kayak manusia kalau dilukai dia bisa hidup tumbuh lagi. Enggak. Hiu itu spesies, ini tergantung spesies juga ya. Tapi untuk biasanya yang mereka ambilin itu, mereka harus bergerak untuk bernafas. Karena mereka nggak bisa hirup air dan oksigen itu, mereka harus benar-benar kasih oksigennya lewatin. Makanya kenapa hiu kalau berenang pasti mulutnya nganga. Itu biar airnya masuk. Oh gitu. Jadi dia ada saringan di badannya. Jadi kalau kita potong siripnya, ya mati dong, nggak ada keseimbangan lagi. Kalau misalnya potong sirip, karena mereka itu tuh sebenarnya hiunya itu dipotong sirip atas, sirip kiri, sirip kanan, dan butut. Itu mereka potong. Dan kalau misalnya terjadi itu seperti manusia dipotong kaki sama tangannya. Jadi cuma badan sama kepala. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Hidup, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu lumpuh, dan hiu itu kan berat, dia itu semua otot, jadi terpaksa dia benar-benar harus udah tenggelam aja, mereka nggak bisa gerak apapun, nggak bisa berenang maju mundur, nggak bisa, benar-benar turun. Nah itu saya udah hampir 10 tahun lebih nggak makan sirip hiu, dan ini adalah peringatan saya bahwa saya suka banget sama hiu. Gigi. Ya, ini gigi kan. Gigi hiu itu ya. Asli ya. Tapi bukan asli. Ini saya bikin. Mungkin bisa kasih di sini pandangan satu tadi bahwa tolonglah lestarikan hiu ini, jangan dibuat makanan karena dia akan jadi akan jadi lumpuh ya. Mereka nggak tahu kayak ini kan orang Tionghoa ini kan berpikirnya obat kuat atau obat apa. Sirip hiu itu tidak ada medicinal purpose sama sekali. Itu nggak ada sama sekali karena itu cuman mengembangkan ego untuk orang Tionghoa biasanya. Itu cuma naikin ego. Nah, pemirsa, dengerin tuh. Makan. Jadi kayak dengerin ya. Tionghoa itu biasa kayak, saya bisa kasih keluarga saya makan sirip hiu. Saya bisa ada acara ulang tahun atau acara nikahan, saya kasih sirip hiu ke semua orang. Itu hanya ego. Padahal tidak ada medicine-nya, itu nggak ada. Untuk misalnya jadi kulitnya bagus apa sebagainya, enggak, sama sekali enggak, karena itu adalah sirip hiu itu cuman tulang muda, karena hiu itu nggak ada tulang. Hiu itu terbuat dari tulang muda sebenarnya dan otot. Hiu nggak ada tulang kayak ikan biasa, nggak ada rangka. Nggak ada. Serius? Jadi kalau kita makan ikan biasa kan ada tengahnya ya? Iya. Hiu ada, tapi itu lunak sih. Ada tapi. Seperti ikan pari. Itu tulang lunak. Iya. Gitu. Nah, jadi makanya kenapa gampang banget dicopotinnya, karena mereka nggak keras, kayak cuma dicert, udah kepotong. Dan kebanyakan itu pun cuma dipotong siripnya doang, karena yang saya pernah pelajarin itu sirip hiu, kalau misalnya nelayan ambil gitu ya, sirip hiu per kilonya itu bisa dijual $200. Sedangkan dagingnya sendiri itu cuma $4 per kilo. Daging nggak laku, sirip paling mahal. Karena
Makanya orang udah habis potong ya udah aja biarin mati. Daripada berat dagingnya cuma 4 US dollar. Iya, betul. Oh gitu. No. Yes. Amazing. Business is killing people mind. Untuk menjual bisnis ini tetap. Ya, kadang-kadang bisnis itu juga justru bisnis sebenarnya yang merusak bumi ini sebenarnya tuh. Kalau misalnya saya bilang Mr. Brian nih, yang tadi saya kenalin, Roderick. Mr. Brian adalah pesulap di Irlandia. Dia bilang belum pernah nyoba sirip hiu, tapi kalau sirup marjan itu bukan sirip, sirip marjan sering. Nah, Roderick juga dulu pernah mengikuti jejak Mr. Brian. Ya dulu namamu apa? Q apa ya? Dulu waktu pesulap? Quadrozore. Oh tuh, Iya, tapi masih bersulap sekarang. Masih suka manggung atau sudah tidak? Sudah jadi jadi penyelam abadi diver. Kesenangan sendiri juga. Buat entertainment kalau misalnya lagi di darat aja. Ya tadi sempat terputus, sinyalnya jelek ya. Marilah kita jaga kelestarian alam. Udah 1 jam tanpa berasa, 50 menit berlalu. Kepada Roderick ya terima kasih. Kapan-kapan kita sharing lagi tentang tema lagi. Tadi kan tentang hiu dan kelestarian, mungkin ada nanti kita bahas apa lagi gitu ya yang lebih menarik lagi dari ocean. Karena masih banyak yang belum dijelajahi ya. Nah, luar biasa. Mungkin pas di rumah nanti ada gambar-gambar banyak mau ditunjukin, boleh ya, kita pokoknya kita mantap. Nah, Morning Mary itu mamanya Mister. Namanya sendiri Roderick, karena tadi film-film videonya ada di handphonenya, jadi saya bilang pakai handphone mamamu aja dulu nge-live gitu ya. Terima kasih buat dan bisa follow semuanya Roderick. Ya, ketik Roderick ya. Nah, jadi luar biasa alam kita, luar biasa semesta kita, dan disinilah kita bisa belajar manusia itu memang kecil, walau badan kita besar, tapi kalau udah di samudra luas kita tidak ada apa-apanya. Nah, wah itu dia Underwater Adventure dan Roderick 2004 ya. Silakan kepada yang follow dan melihat-lihat Instagramnya yang banyak banget pengalaman-pengalaman dan underwater bisa disaksikan di sana. Nanti kenalan tuh ya. Besok Roderick menyelam dari Bali ke Irlandia, nyampe nggak ya? Itu kan katanya arus deras itu luar biasa bahaya ya. Bisa menyeret kita, bisa ke alam dunia lain. Ya. Demikian kita hari ini kita cukupkan sekian. Aku apa udah tuh? Research kok semuanya. Jadi aman. Bisa research. Aman. Saya udah aman. Ombaknya dan segala macam aman. Di atas langit ada langit, di atas ilmu banyak ilmu. Kita belajar semuanya, baik di atas maupun ke bawah, dan dunia ini sangat luas. Terima kasih Roderick atas sharingnya pada hari ini. Kami toko. Good time, sukses. Kami toko. Nah, akhir kata saya ingin tutup dengan bahwa kita adalah manusia sosok terkecil creator yang ada di dunia ini. Dari kita menciptakan kondisi-kondisi dunia yang di daratan semakin padat dengan bangunan-bangunan, arsitek, dengan segala macam konsep, dengan segala macam bentuk. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kehidupan masih ada selain di daratan. Dan kita bisa melihat di dalam samudra, di dasar sana masih banyak banget yang namanya kehidupan underwater. Dunia di bawah dunia. Karena dunia yang kita lihat, belumlah semuanya kita explore. Dari dunia daratan, dunia bawah, dan nanti masih ada mungkin kita akan cari pilot untuk berbicara tentang dunia atau antariksa, atau nanti lebih luas lagi astrologi. Kita akan keluar dari bumi ini. Mungkin nyari dulu teman-teman yang bisa ngajak saya fly me to Polaris. Mungkin ada berjodoh. Hari ini kita berjodoh dengan Roderick karena waktunya juga pas sama. Jadi Roderick bisa sharing tentang kehidupan underwater laut, dan yang tadi dikatakan, ketika kita menyelam, wah, masalah-masalah di daratan bisa tiba-tiba dilupakan, dan Anda hanya bisa melihat ke depan dan kebesaran ini luar biasa. Tidak perlu ada kata takut, dan ketakutan itu hanya dalam pikiran kita.
Ketika kita menciptakan satu wawasan yang luas, kita menciptakan satu konsep yang berbeda, maka pikiran kita akan menjadi sangat luas. Terima kasih atas kehadirannya, dan bersama saya tetap melakukan vibrasi kebaikan, pancarkan ini, sharing video ini kepada teman-teman Anda, sehingga mereka bisa mengetahui. Jangan stres dan buru-buru mengambil pikiran pendek untuk melenyapkan diri Anda, apalagi loncat daripada gedung ketinggian yang paling tinggi. Mendingan Anda belajar diving, belajar menyelam, dan kemudian loncat dari kapal menuju dasar samudra ke bawah. Ternyata di bawah tanah kita yang berada di bawah lautan masih sangat luas dan hidupmu masih sangat berarti sekali di sana. Tadi ada kata-kata yang bagus, hiu. Dia makan hanya untuk keseimbangan, dia bisa membuat energi untuk berenang. Dia bukan untuk membunuh dan dia tidak hunting siapa-siapa. Jadi dia bisa bertahan 1 minggu untuk tidak makan, hanya untuk memenuhi akselerasi energi dalam diving. Tapi kita manusia, setiap hari mau makan siapa? Setiap hari mau makan apa? Nah, manusia-manusia yang serakah akhirnya membuat kehidupan ekologi menjadi tercemar, menjadi rusak. Dan kemudian yang paling parah adalah perusakan karena manusia ingin makan pauhi atau sirip ikan hiu. Yang terjadi adalah nelayan-nelayan hanya memotong siripnya dengan sangat cepat. Set! Katanya sirip atas, sirip samping, dan ekor. Karena satu sirip itu bisa berharga 200 US dollar dan dagingnya cuma berharga 4 dolar. Maka daripada membawa berat banget badannya, dibiarkan aja hiu-hiu itu mati tenggelam. Karena katanya sirip dan itu sirip atas maupun sirip samping itu seperti tangan dan kaki kita. Ketika itu dipotong, dia tidak bisa bergerak. Dia seperti orang yang lumpuh, dia seperti orang yang tidak berdaya, dan akhirnya dia akan tenggelam dan mati. Bayangkan. Hanya karena kebutuhan mulut manusia, kemudian makan yang katanya bisa menghaluskan kulit dan segala macamnya. Tapi setelah melalui penelitian, itu hanya membuat ego manusia saja. Sebenarnya tidak ada kandungan yang didapatkan dari situ. Jadi lebih baik kita mencoba untuk mengembangkan cinta kasih, merawat ekosistem, merawat alam, dan alam akan memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita menjaga kehidupan, kita menjaga memelihara atau kita merawat alam, maka percayalah kulit Anda akan bercahaya, bersinar, nggak usah pakai peeling, nggak usah pakai macam-macam, nggak usah pakai yang disedot, ditarik-tarik. Hidup Anda akan ceria dan hidup Anda akan menjadi bersinar cemerlang. Terima kasih kehadirannya, dan Namo Amitofo, Namo Sakyamuni Budaya, salam sejahtera. Ya, wassalam. Indonesia maju.